Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Mega Sasanti, NIM A17102002. Di sini ada dua teman saya yang bernama Ananda Mutiara Sari, NIM A17102008, yang satunya bernama Bahar Apriana, NIM A17102002. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah kami kerjakan, yaitu berjudul penerapan mode pembelajaran posting dalam hasil minat siswa untuk meningkatkan konsep belajar. Yang pertama di sini ada abstrak. Peningkatan kemampuan pemecah masalah pada mata pelajaran melalui penerapan mode pembelajaran problem-based learning. Subjek pada penelitian ini menemukan 28 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mode pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan pemecah masalah pada mata pelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar dan kemampuan analisis siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem posing yang dilengkapi pada materi konsep MOL. Untuk kata kuncinya tentang mode pembelajaran dan posing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bahar. Pendidikan merupakan fondasi awal manusia untuk dapat berjalan dalam kehidupan ini. Pendidikan telah menjadi bagian kehidupan untuk beradaptasi dengan dunia. Dalam Undang-Undang Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berpotensi yang luas melalui proses pendidikan yang akan terjadi pendewasaan diri, sehingga dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar. Tujuan nasional sulit dicapai. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasa sulit oleh sebagian besar siswa, sehingga minat belajarnya semakin rendah. Padahal matematika merupakan mata pelajaran dasar yang sangat penting dan merupakan salah satu mata pelajaran yang diujikan pada ujian akhir nasional untuk menentukan keberhasilan siswa. Selain digunakan untuk kebutuhan akademik, matematika juga sangat diperlukan di dunia nyata ketika siswa terlibat dalam masyarakat. Sehingga tidak ada salahnya ketika siswa dituntut untuk dapat menguasai matematika dengan baik. Kemajuan negara-negara maju yang hingga kini mendominasi ternyata 60% sampai 80% bergantung. Oleh karena itu, agar benar-benar dapat dipahami oleh siswa, maka proses pembelajaran yang berlangsung harus diperhatikan. Dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, agar pengajaran dapat belajar secara aktif, efektif, dan efisien, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi ilmu pendidikan merupakan media yang berperan penting untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berpotensi yang seluas-luasnya. Melalui pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri. Sehingga di dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan yang dihadapi dengan disertai rasa tanggung jawab yang besar. Metode penelitian. Dengan metode observasi dan tes, hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran problem-based learning atau PBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siklus 1 sampai siklus 2. Oke, selanjutnya akan dibacakan dengan Mbak Ananda. Hasil dan pembahasan. Penerapan model pembelajaran merupakan salah satu model pembelajaran yang saat ini mulai banyak diterapkan oleh para guru. Model pembelajaran tersebut merupakan pemecahan masalah dengan melalui tahap elaborasi dengan merumuskan kembali permasalahan yang terjadi bagian yang simpel, sehingga akan lebih mudah dipahami. Salah satu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam metode pembelajaran mengajukan masalah, di mana peserta didik terlibat langsung dalam pembuatan dan penyelesaiannya, dengan konsep atau materi yang telah disesuaikan.
Guru dan siswa perlu mengetahui pengertian dari belajar agar dapat mengetahui tujuan dari belajarnya tersebut. Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pola atau contoh acuan dari suatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi model problem posing terhadap hasil belajar. Hasil belajar siswa merupakan output dari proses belajar mengajar. Salah satu masalah dapat pembelajaran di sekolah adalah rendahnya hasil belajar siswa. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pendidik itu sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pendidik. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar merupakan kematangan fisik dan mental, kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan, minat dan motivasi, serta faktor karakteristik pribadi. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Faktor internal, kematangan fisik dan mental. Pendidik akan diterima dengan baik jika muatan pendidik yang diberikan tersebut sesuai dengan tingkat kematangan fisik dan mental seseorang. Yang kedua, kecerdasan atau inteligensi merupakan kapasitas umum dari seseorang individu yang dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam mengatasi tuntutan kebutuhan yang baru atau keadaan rohaniah secara umum yang dapat disesuaikan dengan problem-problem dan kondisi yang baru di dalam kehidupan. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi kualitas hasil yang diperoleh dari sesuatu yang telah dikerjakan. Yang keempat, minat dan motivasi. Motivasi merupakan belajar kekuatan atau tenaga yang memberikan dorongan kepada kegiatan murid. Faktor eksternal. Yang pertama ada keluarga, merupakan unit kelompok sosial yang relatif kecil, bersifat permanen dan merupakan pencetus utama terbentuknya masyarakat luas. Yang kedua, faktor pendidik. Pendidik merupakan salah satu komponen utama dalam proses belajar. Pendidik bertindak sebagai subjek pembelajaran yang bertugas menjelaskan dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Selanjutnya akan dibacakan Bahar. Langkah-langkah pendekatan problem basing. Ada beberapa langkah-langkah pendekatan problem basing, yakni sebagai berikut. Yang pertama, choosing atau starting point. Memilih titik awal. Guru menyajikan situasi tertentu pada peserta didik. Situasi bisa berupa gambar, teorema, soal, dan sisi lain sebagainya. Dua, listing atribut atau mendaftar sifat-sifat. Peserta didik diminta untuk mendaftar sifat-sifat yang dimiliki oleh situasi tersebut. Hal yang diharapkan pada tahap ini adalah peserta didik mendaftarkan banyak mungkin sifat. Yang ketiga, question asking of problem basing atau membuat pertanyaan atau problem posing. Guru meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan terkait jawaban atas pertanyaan. Bagaimanakah jika tidak? Tujuan langkah ini adalah membuat sebanyak mungkin pertanyaan. Analyzing the problem atau menganalisis masalah. Peserta didik diminta untuk menganalisis masalah, kemudian mereka memecahkannya. Lanjut, yaitu ada kesimpulannya. Di sini ada beberapa penjelasan. Di atas dapat disimpulkan harus mengidentifikasi secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk poin-poin dengan menggunakan numbering atau bullet. Beberapa model pembelajaran problem posing dapat meningkatkan minat belajar siswa. Besar harapan pada model pembelajaran problem posing, guru harus benar-benar menguasai materi. Karena dalam penerapan pembelajaran, problem posing ini, guru merupakan narasumber utama bagi siswanya. Terima kasih atas presentasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.